Halo teman-teman, berikut ini kita akan membahas tentang file CSV. CSV ini singkatan dari Comma Separated Value, yaitu suatu file yang isinya berupa data teks yang masing-masing data itu dipisahkan dengan tanda koma. Tanda koma ini bisa saja berganti, misalkan menggunakan tanda titik koma atau menggunakan spasi atau tanda tab. Bentuk filenya untuk file CSV ini kira-kira seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan, ini dipisahkan dengan tanda koma, username, first name, last name, email. Atau bentuk yang lain bisa juga digunakan pemisah yang berbeda, yaitu tanda titik koma misalnya, username, titik koma, first name, titik koma, last name, titik koma, email misalnya. Atau bisa juga menggunakan tab, jadi tanda titik koma ini diganti dengan tanda tabulasi atau tab. Jadi tergantung. Jadi istilah CSV ini sebenarnya awalnya memang kebanyakan menggunakan separatornya koma gitu ya. Jadi pada implementasinya itu bisa berbeda tergantung kebutuhan. Nah, file ini kalau dibuka dengan menggunakan Excel, biasanya dalam ini kami menggunakan Excel 2019 ya, itu langsung terbacanya satu baris itu diletakkan dalam satu kolom yang sama, yaitu A. Username, first name, dan seterusnya ini berada di kolom A, tidak terpisah-pisah di kolom B untuk file untuk data first name-nya, kemudian di kolom C untuk data last name-nya, kemudian kolom D data emailnya, misalnya seperti itu. Ya, kalau dibuka menggunakan Excel seperti ini. Tapi kalau dibuka menggunakan plain text editor, misalnya mungkin pakai text editor, kalau di Windows itu Notepad misalnya, maka dia sebuah baris yang bersambung. Nah, untuk kebutuhan data, pengolahan data kita, maka ini tidak bisa dilakukan langsung save sebagai file CSV. Ini menjadikan antara username, first name, dan seterusnya itu menjadi tidak terpisahkan, harusnya terpisah. Maka kita perlu melakukan transformasi dari tanda koma itu menjadi terpisah-pisah dalam kolom-kolom yang tersendiri. Nah, kalau kita letakkan kursor kita pada sel A1 ya, kemudian kita transformasikan dengan menu data lalu text to column. Ya, jadi atau bisa juga kalau mau sekaligus kita blok dulu kelompok data itu yang tadinya itu menjadi seperti ini. Jadi kalau kita blok dulu dari A1 sampai A4, kemudian kita data lalu text to column, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini yang mau diinginkan, karena ketika kita akan mengolah data ini, misalkan menambah record baru dan seterusnya, maka ketika kita save nanti akan tersimpan sebagai file CSV yang kita harapkan. Nah, setelah itu kita lakukan save as. Ketika save as juga jangan lupa bahwa file formatnya ini harus dalam bentuk CSV. Ya. Demikian sehingga kita bisa mengolah atau memanipulasi data-data file CSV ini untuk mungkin ditambahkan atau dikurangi. Sebagai catatan tambahan, ada yang data-data di mana baris pertamanya ini merupakan nama field. Ya, seperti data yang Anda lihat saat ini, itu pada baris 1 itu username, first name, last name, dan email itu adalah data yang akan digunakan sebagai nama field dari database-nya. Kemudian baru di bawahnya adalah raw data yang sebenarnya. Tapi ada juga yang tidak menggunakan row 1 ini sebagai penunjuk untuk nama field. Jadi tergantung ya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih.